Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran PHI kelas 11 B. Kompetisi dalam kebaikan. Tapi terlebih dahulu marilah kita doa bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Selesai. Anak-anak, coba dilihat kitab PAI-nya halaman 89. Di situ ada gambar tentang kompetisi dalam pertandingan voli. Coba dilihat, di situ ada lawan yang warna oranye dengan warna biru. Anak-anak, silakan dibaca apa tulisan tentang kompetisi dalam kebaikan kitab kalian halaman 89. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Setelah didengarkan, sekarang giliran kalian untuk membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dengan tartil dan baik. Silahkan dibaca sendiri. Dan apabila sudah membaca Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, silahkan dipelajari hukum tajwid dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 di kitab kalian halaman 90. Ini adalah arti per kata atau per kalimat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Silakan dibaca sendiri-sendiri. Di situ ada arti dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Anak-anak silakan dibaca sendiri artinya. Kemudian di bawah artinya, di situ ada penjelasan bahwa Allah telah menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang penting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridha Allah atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Surat Al-Ma'idah ayat 48 ini membicarakan tentang Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yaitu Al-Quran anak-anak merupakan pembenar kitab-kitab sebelumnya, juga sebagai penjaga kitab-kitab tersebut. Akhir ayat ini juga mengatakan perbedaan syariat tersebut seperti layaknya perbedaan manusia dalam penciptanya, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Semua perbedaan itu adalah rahmat dan untuk saling mengenal. Ayat ini mendorong mengembangkan berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh manusia dan bukan menjadi ajang perdebatan. Berikut ini beberapa alasan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda dan harus segera dikerjakan. Karena hidup ini terbatas.
dan kita akan menemui yang namanya kematian. Kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya. Oleh karena itu, kita ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan tunda-tunda lagi. Akan tetapi, harus segera dikerjakan anak-anak. Yang kedua adalah berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Anak-anak ada yang tahu bahwa lingkungan yang baik itu adalah lingkungan yang bisa membuat kita atau kita terdorong untuk berbuat baik. Jadi tidak sedikit seseorang yang tadinya baik akan menjadi rusak karena lingkungan. Sama halnya kalau kita memilih pergaulan atau teman. Kalau teman kita baik, maka kita menjadi baik. Tapi sebaliknya, lingkungan yang saling mendukung kebaikan akan tercipta kebiasaan berbuat baik secara istiqomah, yaitu secara konsisten. Anak-anak, yang nomor 3 adalah melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Siapa? Kita sebagai pelakunya. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan kamu menolong atau tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Anak-anak, sekarang kita akan pindah ke etos kerja. C, etos kerja. Di sini anak-anak, kita sebagai manusia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan kepentingan dalam hidupnya. Seorang muslim harus seimbang antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Tidak hanya berorientasi kepada dunia saja atau akhirat, melainkan harus memikirkan kepentingan kehidupan dunia dan akhirat. Bekerja dalam berbagai bidang. Seseorang yang bekerja layak mendapatkan predikat yang terpuji seperti potensi, aktif, dinamis, produktif, atau profesional karena prestasi pekerjaannya. Karena itu, agar manusia benar-benar hidup, ia memerlukan ruh atau spirit. Oleh karena itulah Al-Quran menurunkan sebagai spirit hidup, sekaligus nur atau cahaya yang tak kunjung padam agar aktivitas hidup manusia tidak tersesat. Dalam Al-Quran dan hadis ditemukan banyak literatur memerintahkan seseorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan dunianya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya adalah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Anak-anak, setelah didengarkan, silakan dibaca sendiri Quran Surat At-Taubah ayat 105. Setelah dibaca, kemudian silakan pindah penerapan hukum tajwid. Di situ ada penjelasan tentang tajwid dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 105. Silakan dipelajari sendiri anak-anak. Saya yakin kalian bisa karena di situ ada kalimat, hukum bacaan, serta alasannya. Setelah itu, coba dilihat arti per kata atau per kalimat. Anak-anak silahkan dibaca sendiri. Di situ arti kata bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Contohnya, wakul dan katakanlah. Ila kepada siapa? Kepada Allah. Alimil ghaibi, yang maha mengetahui dan yang mengetahui yang gaib. Kemudian anak-anak di situ setelah dibaca, ada penjelasan bahwa Quran Surat At-Taubah 105 menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amalan soleh sebanyak-banyaknya.
Allah Subhanahu wa taala melihat dan menilai amal-amal tersebut. Dan pada akhirnya manusia akan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah dengan membawa amal perbuatan masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberikan pahala atas perbuatannya, dan mereka yang berbuat jahat akan diberikan siksa atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama di dunia. Anak-anak, sebutan lain dari ganjaran adalah imbalan atau upah. Imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Quran Surat At-Taubah ayat 105 ini juga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bekerja. Pasti semua yang kita kerjakan akan diperhatikan oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. Hal ini diperhatikan dalam ayat ini. Allah menegaskan bahwa motivasi atau niat bekerja itu harus benar. Kemudian umat Islam dianjurkan agar tidak hanya merasa cukup dengan melakukan tobat saja, tetapi harus dibarengi dengan usaha-usaha untuk melakukan perbuatan terpuji seperti menurunkan zakat, membantu orang-orang membutuhkan, kemudian menyegerakan untuk mengerjakan sholat, saling menasehati, dan sebagainya. Semua itu dilakukan atas dasar taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti yakin, dan kita harus yakin bahwa Allah pasti akan menyaksikan itu semua. Anak-anak, ayat ini juga berisi peringatan bahwa perbuatan manusia nanti akan diperlihatkan di hari kiamat. Dengan demikian, apa yang dikerjakan oleh manusia, entah itu kebaikan atau kejahatan, akan dipertontonkan sesuai dengan amal perbuatannya. Bahkan anak-anak, di dunia pun sudah sering kita saksikan bagaimana gambaran-gambaran orang-orang yang berbuat jahat, seperti pencuri. Tidak selamanya pencuri itu tidak ketahuan. Kalau ketahuan maka akan dibawa ke polisi, seperti penipu, dan yang lebih populer adalah koruptor. Anak-anak, sekarang banyak berita tentang korupsi dan bagaimana seorang koruptor dipertontonkan di ruang publik. Ini menandakan bahwa di dunia pun perbuatan kita sudah bisa dipertontonkan, apalagi kelak di akhirat yang pasti anak-anak akan nyata dan tidak bisa ditutup-tutupi. Anak-anak, di sini juga ada sebuah hadis dari riwayat Imam Bukhari yang isinya, tidak seorang pun yang makan lebih baik dari makanan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Daud alaihissalam makan hasil usahanya. Kemudian di sini anak-anak, saya ingin memberikan suatu motivasi. Apa isinya? Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Bekerjalah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kalau pekerjaan itu tidak baik dan tidak benar, jauhilah. Jangan sampai di kemudian hari baru menyesal. Sungguh itu tidak ada artinya. Anak-anak, di situ juga ada gambar. Ada seseorang yang sedang meminta-minta atau pengemis. Apa boleh kita sebagai muslim mengemis di jalanan sedangkan kita masih bisa bekerja? Kemudian yang kedua, orang yang sedang merenung. Dia tidak mau kerja keras, tapi ingin hidup senang-senang. Apakah boleh anak-anak? Silahkan dilihat. Anak-anak, untuk penerapan perilaku mulia, Bu Azizah yakin sampean bisa membaca sendiri-sendiri di rumah di kitab halaman 98. Saya berharap setelah mempelajari pelajaran ini kita tambah semangat, kita tambah semangat lagi dalam belajarnya. Karena kenapa? Kalau kita semangat dalam belajar, insya Allah kita akan mendapatkan balasan oleh Allah di kemudian hari menjadi orang yang sukses. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.